Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang oligopoli. Nama saya Yolanda Rianti Hekboi. Nama teman-teman anggota kelompok saya yaitu yang pertama Adi Valencia Vanggidae, yang kedua Binsar Klau, yang ketiga Petrus Galatio Kenjam. Pokok pembahasan kami yaitu yang pertama pengertian oligopoli, yang kedua ciri-ciri pasar oligopoli, yang ketiga jenis-jenis pasar oligopoli, yang keempat sifat pasar oligopoli, yang kelima kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli, yang keenam faktor oligopoli, dan yang terakhir yaitu model oligopoli. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu pengertian oligopoli. Oligopoli merupakan keadaan di mana hanya terdapat sedikit perusahaan besar dalam suatu industri. Jumlah perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya 2-10 perusahaan. Produk yang ditawarkan dapat berupa produk khusus atau identik, seperti dalam pasar persaingan sempurna, atau berbeda seperti dalam pasar persaingan monopolistik. Menurut manajerial, operasional perusahaan dalam oligopoli adalah sulit untuk dikelola. Alasannya adalah beberapa perusahaan dalam pasar oligopoli dan manajer harus mempertimbangkan kemungkinan dampak dari keputusan pada keputusan perusahaan lain dalam industri. Yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dan salah satu di antaranya merupakan market cadre. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, menentukan harga adalah lemah dan adanya sangat tangguh. Yang kelima, persaingan antara perusahaan. Jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, oligopoli terdiferensiasi. Maksud dari oligopoli terdiferensiasi adalah pasar oligopoli yang menjual barang bersifat homogen namun masih bisa dibedakan. Barang tersebut seperti motor, sabun, maupun handhome. Yang kedua, oligopoli murni. Lawan dari oligopoli terdiferensiasi adalah oligopoli murni, di mana barang yang dijual pada pasar jenis ini sifatnya homogen serta dilengkapi dengan karakter yang sangat identik, jadi sulit dibedakan. Contoh dari barang yang dijual pada pasar oligopoli murni yaitu seng, air mineral, dan juga semen. Sifat-sifat pasar oligopoli. Yang pertama, harga produk yang dijual relatif sama. Yang kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Kelebihan pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama, inovasi yang terus diluncurkan. Karena persaingan antar penjual sangat ketat, maka membuat inovasi baru adalah jalan utama sebagai media promosi. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pengguna inovasi. Yang kedua, persaingan yang menguntungkan bagi konsumen. Meskipun persaingan antara produsen di pasar oligopoli bukan persaingan yang sehat, akan tetapi dari persaingan ini, para konsumen bisa mendapat keuntungan sebab produsen akan terus meningkatkan produknya guna memuaskan keinginan konsumen. Yang ketiga, ada lebih banyak pilihan bagi konsumen. Karena produsen barang sedikit namun konsumen banyak, maka konsumen akan lebih leluasa memilih barang yang mereka inginkan. Tentunya konsumen tidak perlu bingung mencari barang yang mereka mau. Kekurangan pasar oligopoli. Sedangkan kerugian yang dimiliki oleh pasar oligopoli seperti yang pertama, sumber daya ekonomi yang boros. Karena terus-menerus melakukan inovasi yang pada produknya, maka hal ini bisa memicu pemborosan terhadap sumber daya ekonomi perusahaan. Yang kedua, promosi yang dikeluarkan tidak sedikit.
sudah disinggung, jika barang yang ada di pasar oligopoli memiliki karakteristik yang mirip, alhasil produsen harus berani mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk membuat promosi untuk barang tersebut. Yang ketiga, perang harga sering terjadi. Kerugian dari pasar oligopoli adalah sering terjadinya perang harga antara produsen barang yang sama dan yang lain. Baik, yang berikut faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Ada dua faktor penting yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Yang kedua, kompleksitas manajemen. Model oligopoli. Yang pertama, model permintaan yang patah. Swiss 1939 beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan langganan karena tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi, akibat terjadinya perang harga. Yang kedua, model Cournot. Augustin Cournot 1838. Asumsi utama dari model ini adalah bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya, maka perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Atas dasar asumsi inilah perusahaan persaingan akan menentukan tingkat produksinya. Dalam pasar duopoli hanya terdapat dua perusahaan yang menjual produk yang homogen, dengan demikian hanya terdapat satu harga pasar. Harga pasar ditentukan oleh keseimbangan antara jumlah total output yang dihasilkan oleh dua perusahaan dengan permintaan pasar. Yang berikut, model Zuckerberg. Dalam model Zuckerberg diasumsikan bahwa di pasar terdapat dua perusahaan, satu bertindak sebagai pemimpin dan satu perusahaan berlaku sebagai pengikut. Perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Atas dasar jumlah output yang telah ditentukan oleh perusahaan pemimpin ini, perusahaan pengikut akan bereaksi sesuai dengan ketentuan pada model Cournot, yaitu menganggap bahwa perusahaan pemimpin tidak akan mengubah tingkat outputnya. Yang berikut, model perusahaan dominan. Pengembangan lebih lanjut dari model Zuckerberg. Dalam model ini juga terdapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar serta perusahaan-perusahaan lain sebagai pengikut. Perbedaannya adalah bahwa perusahaan-perusahaan pengikut tidak bereaksi mengikuti model Cournot, melainkan mereka bereaksi seolah-olah mereka berada dalam pasar yang bersaing sempurna. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan pengikut bertindak sebagai penerima harga, yaitu akan menerima barang apapun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin dan akan menghasilkan output pada kondisi di mana marginal cost-nya sama dengan tingkat harga. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Weakness comes and goes.